Start. Tes. Oke. Jadi apa? Kita lihat di buat hari Senin ya. Hari Senin tanggal 2 sampai Jumat tanggal berapa? Tanggal 5. Itu tentang news dulu ya. Pertama itu ada FOMC member Waller, itu nggak penting, tapi itu ESM manufacturing gitu ya. Itu nanti bisa jadi acuan juga. Kemarin kan ada apa? Ada news juga nih. Newsnya itu cenderung si US-nya menguat ya, menguat dikit ya. Ini PMI sama unemployment-nya turun ya. Jadi nanti mungkin apa ya kabar ya? Oke, mungkin si job openingnya itu juga turun ya. Naik atau turun gitu ya. Turun ya harusnya ya. Job openingnya karena unemployment-nya ya gitu. Nah, unemployment rate-nya nanti juga naik karena unemployment bulan kemarin kan banyak tuh yang nggak kerja ya. Terus ada NFP gitu ya. NFP-nya gimana ya belum tahu gitu. Tapi kemungkinan bisa sih naik sedikit ya, itu kemungkinannya. Itu tentang fundamental karena jujur aja kalau fundamental ini kita nggak pro banget gitu ya, nggak tahu-tahu banget gitu. Nah ini Fed ya, Fed mau cut rate atau nggak tahu juga, harusnya bulan Juli ya. um, Terus kita lihat aja ke DXY-nya gitu, DXY-nya itu sebetulnya kan range-nya besar banget ya teman-teman ya. DXY dia cuma sideways di sini aja dari bulan Juni, kalau pakai monthly, dan dia ketahan. Nah, semisalnya dia jebol nih, ini sebetulnya udah indikasi banget kalau dia mau jebol gitu ya teman-teman ya. Sideways-nya itu bentuknya kayak gini teman-teman. Cuma yang kita harus pahami, ketika jebol harusnya sepertinya dia akan dites dulu ya, bukan harusnya sih, sepertinya dia akan dites dulu, dites ke bawah, naik baru apa, uh, naik untuk konfirmasi untuk lanjut penurunan. Jadi besok itu bisa aja dia langsung turun kayak gini ya, naik retest baru turun lagi gitu. Jadi 1 minggu ini ya kalau pakai weekly itu, nah kayak gini lah, weekly, besok turun, habis itu naik, besoknya turun lagi gitu. Jadi untuk bulan ke depan juga bisa dipakai kayak gitu. Bisa juga simulasi keduanya itu gimana, simulasi keduanya itu dia naik, untuk jadi konfirmasi baru dia turun gitu. Itu secara teknikal teman-teman ya. Nah, kita coba lihat daily sini di, ya tuh ya teman-teman, ada bar hitam yang cukup besar ya teman-teman ya, bar hitam yang cukup besar. Nah, kemarin ya minggu kemarin ya saya udah nandain ini sebetulnya, dia naik nih, naik di sini harus ada bar gitu, harusnya ada bar, cuma dia buat gap terus habis itu turun. Nah, cuman perkaranya di apa, di chart ini itu kan ketahan banget ya di area sini nih, dia ketahan banget di area sini. Nah, ini bisa kita patokan sebagai resisten terakhir, support terakhir gitu teman-teman. Ini support terakhir, nanti kita multi time frame support terakhir di mana sebetulnya kalau dari tanda yang ini kita udah tahu bahwa si DXY bakal turun gitu. Cuma itu balik lagi dari si Trumpnya gitu ya teman-teman ya. Ingat, Trump itu jadi ini apa, sumber fundamental utama ya, karena nggak jelas banget nih. Nah, kemarin juga apa, tentang cut rate itu kan yang Eropa itu kan sebetulnya ditolak ya, tapi kemarin kan hari Jumat atau hari Sabtu itu disahkan lagi gitu sama tuntutan Dewan As ke teman-teman. Coba kita ke 4 jam. Nah, 4 jam ini kan sebetulnya jelas ya, nih ada gap yang saya bilang. Ini hari apa ya? Terus jadi hari Kamis itu dia naik baru turun. Nah, pas naiknya itu ada news juga. Nah, kemarin Jumat kan ada news ya. Ya, kemarin Jumat kita lihat dulu newsnya. Ya, di PCI itu ya, PCI-nya tetap, jadi si dolarnya itu naik gitu ya, naik dikit. Nah, turunnya itu di sini teman-teman. Pas naiknya di sini dia buat gap, Tuesday itu dia buat gap.
Tuesday ya betul ya, dia buat gap habis itu turun gitu. Nah kemungkinan em, minggu ini pun sama kayak gitu teman-teman ya. Jadi ISM manufacturingnya itu kemungkinan naik 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 tipis ya, harusnya naik tipis gitu. Naik tipis habis itu dia turun. Nah ini penentuan di Fed Powell ini ya. Powell mau naikin suku bunga atau tetap suku bunganya tetap, atau mau di ini cut rate gitu ya, dipotong suku bunganya, kita belum tahu gitu ya. Cuma di apa, di yang news itu ya dia bilang kemungkinan masih di hold gitu untuk bulan Juni. Ini kan bulan Juni awal ya, Juni. Terus ADP ini juga ya sama aja kayak yang unemployment gitu ya. Unemployment gitu, sorry kalau salah ya karena saya nggak terlalu ini paham pundanya ini. Cuma kalau kita lihat ya, actual actual greater than forecast is good gitu ya. Kalau misalnya dia naik ya berarti currency-nya si DXY naik gitu, imbasnya nanti banyak. Tapi kalau ke gold itu, kalau misalnya dia naik ya gold bakal bakal turun gitu. Nanti kita bahas tentang gold juga. Di sini kita udah lihat sebetulnya ya, um, kalau menjerumus pakai ini, pakai apa, uh, market structure ya, sebetulnya kalau kita pakai SMC juga udah tahu ya, si gapnya kesentuh baru naik gitu ya teman-teman. Cuma yang sininya kan belum belum ngebos ini ya, jadi kita belum bisa anggap bahwa dia akan naik gitu teman-teman ya, kalau di 4 jam. Nah kenapa bisa begitu teman-teman, karena dari sentimennya US ya, US itu masih kuat banget teman-teman. Apalagi pas si Uni Eropa apa, nggak jadi dikenain sanksi 50, bukan nggak jadi tapi ditunda gitu ya teman-teman ya. Itu kan langsung dolar langsung naik. Nah bisa aja ini dolar bisa naik gitu teman-teman ya. Kalau dilihat dari market apa, market structure-nya juga dia kan udah ngebreak ya, ngebreak dites baru naik lagi, itu bisa aja gitu. Kita coba pakai ukur Fibonacci ya. Ya, nah di area ini yang biasa saya tandai ya, kemudian bakal naik dulu di tes. Karena di area 161 ini biasanya area turunnya itu di situ kalau mau naik gitu ya. Oke, kita coba ke gold gitu ya. Nah, gold ini ya teman-teman ya, sebetulnya nih, ini kemarin saya tandai, harusnya dia naik, dia malah turun kan, kurang ajar gitu ya teman-teman ya. Cuma kita udah dapat banyak ya teman-teman ya dari gold ini, dari XAU ini kita udah dapat banyak banget. Yap. Nah, kita udah dapat di sini sekitar 700. Terus di 15 menit kalau yang di Discord itu dapatnya banyak lagi ya. 900 gitu ya teman-teman ya. Banyak banget tuh ya, minggu kemarin ya. Itu penopang banget. Nah, coba kita lihat di sini. Sebetulnya kalau teman-teman lihat ya, dari kayak gini aja teman-teman harusnya udah paham bahwa sebetulnya si gold ini nggak kuat gitu, nggak kuat membentuk higher terbarunya ya. Nih, high terbarunya atau higher lah. Nah dia ngebos ya, nge-sweep doang baru turun gitu teman-teman. Jadi ini saya buat decision untuk ke sell itu karena udah lihat polanya loh, kok kayak gini. Kalau misalnya dia mau ngebos ya berarti kuat naik gitu. Nah kuat naiknya itu harusnya di tiga berapa, 3350 itu dia ketembus, itu baru dia kuat uptrend gitu. Nah selama masih di bawah 3350 dia masih lanjut turun gitu. Nah terus proyeksi turunnya sampai mana? Jadi kayak gini teman-teman ya, proyeksi turunnya sebetulnya ya, kalau kita lihat dari sini aja itu kan udah ketahuan ya, proyeksi turunnya itu yang paling masuk akal ya, itu dia nutup betul gap ini teman-teman, dia nutup betul gap ini ya. Kan belum betul banget tuh ditutup tuh. Nah dia bakal nutup gap itu. Nanti kita ke lower time frame supaya lebih jelasnya untuk gold ini ya. Nah, jadi bisa aja dia turun ke 3200 ya, 3200 dengan dukungan dari CMA. Open interest mana nih, open interest. Oke sabar ya, open interest. Sebetulnya di open interest kalau kalian ke DC itu udah saya kasih tahu ya, pas kita nge-sell sampai 3250 juga, karena saya baca di open interest jadi ada pendingan order ya, order pending gitu di 3250 itu yang paling dekat ya. Kalau dia nggak bisa tertahan di 3300
gitu, pasti akan ke sana. Nah, sekarang kalau dia tidak bisa tertahan di 3350, berarti dia bakal ke 3200 untuk memvalidasi bahwa itunya support gitu. Area 3200 itu area support gitu, support valid gitu. Makanya kalau kita lihat dari sini ya, mana nih pada teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari open interest, itu harusnya kita udah ngeh sesuatu gitu teman-teman ya. Mana nih 3200. Nah, kita udah ngeh di sini teman-teman ya. Karena 3250 udah diambil ya. 3250 udah diambil dan di 3240 itu nggak kuat ya nih. Di 3350 nggak kuat naik, berarti dia mau ngambil ini, orderan ini untuk naik sampai ke sini teman-teman ya. 3350 gitu teman-teman. Nah, misalnya 3350 udah ke break, nah potensinya itu ada di 3400. Nah, sebetulnya juga saya ada pembanding data juga ya teman-teman. Sabar saya cari ya. Oke, most activities. Nah, jadi nah nih di strike-nya. Kalau dilihat, wait, mana ya? Distort. Nah, di sini. Ada satu yang saya konsenin itu ada satu data di mana orderan pending di 3400 itu di 3200 itu mulainya dari awal Juni ya. Expirednya itu bulan Agustus, dan bulan Agustus itu ada orderan juga di 3400 gitu sampai 3400 gitu ya teman-teman. Mana ini terlalu banyak datanya sampai saya pusing gitu, tapi intinya kayak gitu teman-teman ya. Wah, nah ini nih bulan 9 itu Agustus ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah ini 3400-an. Nah itu ada orderan di situ. Nah sekarang dia fokusnya itu nggak habisin dulu di 3200 itu teman-teman ya. 3200 dia ambil baru bisa naik gitu teman-teman. Makanya si UBS ya atau apa itu bilang bakal 3500 dalam waktu 3 bulan dari kemarin Mei. Ya itu betul gitu teman-teman. Nah, terus gimana untuk minggu depan gitu. Untuk minggu depan kita harus ke 4 jam dulu. Nah, kalau kita lihat di market structure ya teman-teman ya. Kita lihat di market structure ini, saya harus dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ini Wanda itu sulit banget dilihatnya. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, ini kan sebetulnya belum valid ininya, lower high-nya gitu ya. Nah, jadi validnya gimana ya? Validnya dia turun dulu retest ya ke 3200, sekitar situlah 3200 sampai 3195 gitu ya teman-teman. Karena di sini pertama ada gap ya 390 sekitaran situ ya teman-teman. Ada gap yang belum ke retest, jadi potensi untuk dia turun itu bisa untuk besok turun kayak gini, bisa langsung mantul, itu bisa banget, atau dia lanjut naik untuk validasi si hype ya gitu. Apalagi sentimennya itu kita juga harus pertimbangin sentimen globalnya gitu ya teman-teman ya. Kalau kita tarik pakai short pattern ya, sebetulnya di sini juga dia belum ngebreak atau buat higher yang valid ya di sini. Kalau buat higher yang valid, bos di 4 jam kan kelihatan ya. Ini sebetulnya mau change of karakter, tapi change of karakternya itu nggak kuat teman-teman ya. Jadi dia cuma ngefake kayak gitu, alias ngambil liquidity atas gitu ya. Ini oke, pas ya. Nah, turun kayak gini, baru dia bakal naik ke mana? Ke 3400, itu paling zona paling dekat. Tapi sebelum naik 3400 kita bisa pantau di 350 gitu teman-teman ya. 50 sini. Ini area pantau kita di 350. Nah, 350 kan ini kalau misalnya dia turun valid, nah valid turun baru dia ngebos sini ya. Nah, ini udah bos banget gitu ya, udah kuat banget untuk ngebosnya gitu teman-teman ya. Ini nge-lag. Sorry ya kalau nge-lag banget. Oke. Jadi itu untuk gold ya. Jadi sebetulnya sentimennya itu sangat riskan ya, kalau dari yang tadi kan turun dan saya khawatir nggak bisa turun, bisa nge-spike gitu goldnya gitu. Itu pagi-pagi
Iya, jam 8 sampai jam berapa? Pokoknya sesi Asia gitu. Asia London, London ke US baru langsung retest ke bawah gitu kan. Nah, itu yang ada buka orderan untuk sell itu lebih baik kalian SL-nya kalian seret aja gitu ke BEP ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nge-lag sorry ya teman. Karena tadi sempat nge-lag juga di laptopnya saya. But yang kita bisa pantau cuma kayak gitu doang teman-teman. Karena ini belum valid juga ya. Dan sebetulnya tentang gold ini ya sentimennya itu sangat ini sangat banyak ya, bundanya yang harus kita pahami itu banyak banget sampai saya juga pusing sendiri untuk buat decisionnya gitu loh di area ini ya. Saya jelasin dulu kemarin kenapa saya bisa TP sampai di 3250 gitu teman-teman. Nah, kenapa saya bisa TP di sini 3250 langsung dia naik kan, sebetulnya karena balik lagi ada orderan gitu teman-teman di 3250 ya. Bentar. Nah, 3250 ini ada orderan baru dia retest naik. Harusnya yang saya prediksi itu dia bisa tuh tembus 3350, ternyata 3 apa? 3345 baru dia retest ke bawah gitu. Jadi itu belum valid gitu, belum valid untuk naiknya gitu. Uptrendnya belum bisa gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi ya udah balik aja dia bakal ke 3200 gitu. Untuk sentimen gold. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya juga sama aja sebetulnya. Kayak USD JPY ya. Ini saya udah mau mulai ya. BTW saya kan lagi mulai challenge gitu ya. Daripada saya ngumpul terus, lebih baik saya banyakin pair kayak gini teman-teman. Itu untuk challenge saya sama yang di VIP gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi si JPY. Oke, sabar ya. FXCM remove. Nah, kita harus lihat ke daily dulu untuk si ini USDJP. Nah, USDJP ini ketahan banget ya teman-teman ya. Ketahan banget, ketahan secara kuat itu. Pantulannya ada berapa? 1 2 3. Nah, ketika suatu pantulan udah lebih dari 3 itu kita bisa tunggu untuk turunnya gitu. Berarti ada something gitu ya. Apa bisa mantulnya banyak banget gitu. Apa dia akan ketahan di antara ini atau berapa itu kan kita belum tahu pasti ya teman-teman. Tapi overall ya, overall maksudnya kayak gini teman. Karena ini forex gitu ya, kalau si USD-nya turun ya ujinya juga ikut turun gitu aja teman-teman gitu teman-teman. Tapi kita bisa setup juga, kita tunggu setupnya itu gimana, sabar ya. Kita lihat ke lower time frame 4 hours dulu ya teman-teman. Nah, di 4 hour ya di 4 jam. Nah, daerah sini sebetulnya ini ada order flow gitu. Order flow ya ya bisa dikatain kuat, bisa dikatakan kuat gitu ya teman-teman. Di area sini ya betul. Kaget juga, udahlah gini aja ya teman-teman. Soal dia ini support gitu. Meskipun nggak mantul banyak. Nah, kalau kita lihat secara kayak gini kan udah kayak oh ini bentuk apa bullish flag. Jadi kalau dia break kayak gini bakal retest baru naik lagi. Iya bisa begitu teman-teman, bisa. Apalagi dari apa? Dari gap ini yang baru dia penuhi sebagian ya teman-teman ya. Itu potensi banget bahwa dia akan naik baru retest gitu ya untuk buat valid ini lower hype-nya gitu. Retest kemana ke order block gitu teman-teman ya. Ini value gap tadinya ya. Terus ada order block. Nah, gitu. Jadi ya bakal turun gitu ya. Bakal jadi simulasinya ada dua itu apa sudut pandangnya kita ada dua antara dia akan lanjut turun kayak gini baru naik kayak gini atau dia retest kayak gini kan ada value gap juga kayak gini baru turun baru naik lagi itu bisa aja teman-teman ya. Tapi balik lagi ke sentimennya USD DXY gitu ya, semuanya balik lagi ke DXY karena ini forex pair gitu ya teman-teman. Coba kita lihat si EU ya. Saya nggak mau bahas yang lain ya teman-teman ya karena jelek-jelek banget ya. Kok ini sih tapi ya kita ubah dulu ke enggak di Paperstone aja Paperstone. Nah,
Sebetulnya 2 minggu kemarin ya, ini 3 minggu hitungan sekarang itu udah betul banget ya, buy zone sini baru dia naik gitu ya, dia udah nge-sweep ini ya, dia retest untuk buat validasi ya. Validasinya banget gini teman-teman ya, kalau kita lihat lagi dari suatu pola kayak gini teman-teman, ketika si higher hype ini nggak ke break ini, berarti dia akan potensi retestnya itu lumayan gitu, apalagi di sini ada daerah order block teman-teman ya. Jadi untuk besok gitu ya, untuk besok besok atau lusa gitu, dia bakal dites dulu kayak gini baru naik gitu teman ya. Intinya area pantaunya kita ini teman, untuk si EU sebagai konfirmasi, nanti bukannya di lower time frame dulu. Coba saya mau cepet aja teman-teman, cepet aja, intinya kita udah punya outlook gitu untuk minggu depan gitu. Nah, sampai mana dia bakal naik sampai tinggi sampai tinggi kan, pokoknya dia naiknya tinggi teman-teman untuk ngambil ini. Kalau kita lihat di weekly itu apa yang terjadi di weekly ya, kan udah valid ya, dia udah ngebreak trend line ini dia break, tinggal retest baru naik gitu. Pak, bagus banget. Jadi kemungkinan besok dia bakal retest dulu baru naik teman-teman ya. Untuk aja kalau ya, untuk besok. Jadi saya mau pantau di area sini teman-teman, itu aja. um, Mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman yang apa mau join ke DC atau VIP boleh gitu ya. Kalau VIP masih trial gitu, saya usahakan untuk balik ya, balik dana. Kemarin kita udah dapat 4 ribuan pip ya, 1 bulan itu banyak banget ya. 1 minggu kemarin itu 1000-an ya, hampir 2000 pip. Dan WR-nya itu lumayan gitu ya teman-teman ya, kemarin. Jadi ya gitu aja teman-teman ya. Tapi setidaknya udah kelihatan lah outputnya. Kenapa saya pasang USD JPY sama Euro USD, karena ini pairnya itu saling berlawanan gitu. Depannya itu XXX, belakangnya USD. Kalau USD JPY depannya USD, belakangnya XXX gitu aja. Oke, thank you.